Baiklah, kali ini kita akan berbagi tentang cara mengatasi tingkat plagiasi yang terlalu tinggi dalam jurnal ilmiah atau artikel atau skripsi atau karya. Ini saya menampilkan contoh kasus bahwa tingkat plagiasi karya yang saya kutip itu tingkat plagiasinya sampai 75%. Jadi dalam kutipan ini memiliki tingkat plagiasi yang melebihi dari ketentuan dari beberapa kampus pada umumnya. Cara mengatasinya adalah sebagai berikut. Sebelum kita lanjutkan materinya, ada baiknya para peneliti mengetahui bahwa ketentuan tentang plagiasi itu sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa penulis harus terhindar dari sanksi akademik, moral, dan sosial. Jadi ada sanksi akademik, ada sanksi moral, dan ada sanksi sosial apabila melakukan plagiasi. Kemudian sanksinya mulai dari teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagai hak mahasiswa, dan lainnya. Silakan para peneliti mengetahui ini. Jadi dilarang untuk menjiplak atau memplagiasi karya orang lain. Akan tetapi apabila para peneliti atau mahasiswa sudah melakukan atau membuat karya ilmiahnya sendiri tanpa dengan menjiplak, namun masih ada beberapa hal yang harus dikutip dari jurnal ilmiah peneliti lain dan dicantumkan dalam karya ilmiah yang kita tulis sehingga menimbulkan tingkat plagiasi yang terlalu tinggi. Berikut ini cara mengatasinya. Pertama, kita drop bagian kalimat atau bagian kutipan yang ada di karya ilmiah yang kita miliki. Kemudian apabila dia dalam bentuk Word, pada pojok kiri bawah itu ada keterangan jumlah kata yang kita drop. Nah, jumlah kata yang kita drop itu makin sedikit makin baik untuk proses paraparase. Jadi cara mengatasinya yaitu dengan cara paraparase. Apabila jurnal kita terlalu tinggi tingkat plagiasinya, yaitu kita harus paraprase agar bisa turun tingkat plagiasinya. Jadi setelah kita drop di bawah pojok kiri itu ada keterangan jumlah kata yang kita drop. Makin sedikit makin bagus untuk proses paraprasenya. Selanjutnya kita translate dulu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris apabila jurnal kita itu dalam bentuk bahasa Indonesia. Setelah kita translate ke bahasa Inggris, kemudian kita pilih tool paraparase secara online. Kalau ada yang secara gratis bisa kita akses. Dan apabila memiliki yang tidak gratis ya juga bagus. Dan untuk memilih tool dalam paraparase secara online, para peneliti sebaiknya berhati-hati untuk menghindari pembajakan dari karya ilmiahnya itu sendiri atau jurnal ilmiahnya itu sendiri. Setelah kita pilih toolnya, lalu kita pastekan. Setelah kita paste, baru kita ikuti prosesnya, yaitu paraparase. Setelah kita paraparase, biasanya ada notif. Itu ada kata-katanya yang di drap kuning, ada yang di drap hijau, ada yang di drap merah. Lalu kita klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, hasilnya akan seperti ini. Sudah di paraparase. Setelah di paraprase oleh toolnya, baru kita copy. Setelah kita copy, baru kita translate lagi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Setelah kita translate ke bahasa Indonesia, lalu kita bandingkan dengan kalimat atau paragraf sebelumnya. Karena ada beberapa kata yang agak aneh. Nah, itu diedit dulu. Misalkan ini contoh kasus hak pengelolaan, di sini jadi hak operasi.
Nah, kata-kata ini harus dilinearkan dulu dengan aslinya. Jadi kita rubah dulu. Setelah kita rubah, lalu kita masuk lagi ke cek plagiasinya. Boleh memakai tool secara online atau mungkin kita punya aplikasinya. Nah, untuk memilih tool cek plagiasi secara online ini, peneliti diminta juga berhati-hati karena akan berisiko jurnalnya dibajak atau dijiplak oleh orang lain. Nah, setelah kita pilih, kita pastekan kembali dalam bentuk bahasa Indonesia. Kemudian kita bisa cek bagaimana tingkat plagiasinya. Setelah kita cek, ini hasilnya yang contoh kasus dari 75% menjadi 0%. Jadi demikianlah cara untuk menurunkan tingkat plagiasi secara efektif dan efisien tanpa melanggar ketentuan-ketentuan tentang plagiasi.